nggak ada ibadat yang seunik tafakkur. Subhanallah, ada ibadat tafakkur. Cuma mikir apa? Orang mikir hal-hal yang membuat dia makin dekat kepada Allah Ta'ala. Tafakkur, majaril fikir, medan-medan tafakkur itu ada beberapa hal. Bukan tafakkur dalam semua hal. Ada tafakkur dalam urusan rezeki, makan atau apa. Ada mau tafakkur. Tapi tafakkur di sini itu ada medan-medan tertentunya. Ada hal-hal tertentu yang kalau ditafakkurkan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada tafakkur fi alaillah wa 'azamat khalqi. Bagaimana bertafakkur akan nikmat Allah dan anugerah Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakkur yang semacam begitu mewariskan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tafakkur tentang keajaiban makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ini mewariskan yakin kepada Allah Ta'ala. Tafakkur akan betapa fananya dunia. Tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi gillat ghinaha. Tafakkur fi hawadithiha kathirah wa aishatiha hagirah wa muddatiha qasirah wa la yahris alaiha siwa la amal basirah adimul aql. Law kan ya'qil kan fakkar. Ada tafakkur dalam hal dunia, yaitu tentang fananya dunia, tentang betapa banyak susahnya dunia, tentang betapa sedikit kekayaan di dunia, sedikit. Setiap kenikmatan yang kita dapetin, yang didapatkan orang setelah sekian banyak penat, sekian banyak stres, sekian banyak capek, sekian banyak letih. Itu tafakkur. Pemikir duniawi, kalau mereka punya tafakkur kayak begini, pemikir sejati, orang cendekiawan yang berpikir, sadar dan yakin dunia itu fana. Sayyidina Nuh ditanya, umurnya dakwah 950 tahun, umurnya panjang. Ditanya waktu akhir hayatnya, dia tanya, kaiftara dunia, bagaimana kamu melihat dunia ini? Apa yang kamu pandang, apa yang kamu lihat dari dunia ini? Kehidupan duniawi kayak bagaimana sih al-hayah? Dia jawab, dunia itu kehidupan adalah tadkhul dar mithlu dar laha baban. Dia bagaikan sebuah rumah yang punya dua pintu. Tadkhul min bab wa takhrij min akhar. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Ada dunia. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Ya. Kita masuk ke dunia ini, dari pintu mana? Rahim, lahir. Keluar dari dunia ini, pintu mana? Kubur. Atau masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Kita keluar dari dunia nggak balik lagi ke rahim, tapi masuk ke kuburan, alam yang baru. Sebagaimana ketika kita keluar dari rahim, keluar ke dunia sebuah alam yang baru lagi. Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzakh, sebuah alam yang baru lagi. Namanya alam konsekuensi. Kalau dunia, alam penentuan, yang menentukan. Ada dunia. Barzakh, alam konsekuensi. Begitu. Idza mata mar'un faqad qamat qiyamatuh. Tafakkar, betapa banyak di dunia, tiap hari ada aja hal yang baru. Berita baru. Tahu kan berita yang baru? Selalu ada berita yang baru. Dan setiap ada berita, mengalahkan berita yang sebelumnya. Mengalahkan berita yang sebelumnya, dan begitu terus. Beritanya tiap hari ada yang baru, ada kabar yang baru. Hatta teknologi, tiap hari ada teknologi yang baru. Tiap hari. Hatta teknologi DD juga, situ-situ juga. Cuma softwarenya diupdate. Itu aja.
Wah, ini udah paling top, paling hebat, paling canggih. Tunggu seminggu, ada lagi yang di atasnya. Seminggu, masih tetap paling canggih. Tunggu sebulan, tunggu 2 bulan. Wah, mobil yang paling keren tahun 60-an. Sekarang dikasih juga lu ogah, kagak mau. Nyusahin. Dibobrok. Nggak enak, masuk aja bersin-bersin. Padahal dulu sampai presiden aja inden untuk dapetin tuh mobil, istilahnya begitu. Maksudnya. Kata Hawadits, pemikir tentang dunia ya mikir begitu. Wama dia berpikir bisa bikin pesawat tanpa awak, bisa bikin nuklir, bisa bikin ini itu. Ada bukan pemikir. Dia berpikir bisa bikin ini, bikin itu, teknologi, kecanggihan, tapi dia nggak tahu dia kalau mati kemana. Siapa Tuhan pencipta dia nggak tahu. Itu bukan manusia, hewan aja yang begitu. Dia nggak tahu siapa. Hewan aja masih tahu majikannya siapa. Oh ini dia nggak kenal sama majikannya. Nggak tahu sama penciptanya. Terus dia bilang pemikir, apa yang lu pikirin? Apa yang lu pikirin? Pemikir apa yang memikirkan apa yang dia makan? Begitu. Memikirkan dia bisa ngejahit, bisa merajut, bisa begini, tapi dia nggak tahu, nggak berpikir siapa Tuhan dia, siapa pencipta dia, siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, siapa yang nempatin dia ke alam dunia. Dia nggak tahu, mau bukan pemikir, ada pembodoh yang kayak begitu. Ibaratnya orang tuh ketika dia masuk ke alam dunia ini pemikir dan bukan pemikir. Orang ketika di dunia itu seolah-olah tersadar di dunia. Kita ini sadar tahu-tahu ada di dunia. Sama seperti orang tersadar tahu-tahu dia berada di dalam kereta api. Terbangun tahu-tahu dia ada di kereta api. Di kereta api ada banyak orang dengan segala kesibukan. Ini lagi makan, ini lagi baca, ini lagi minum, ini lagi duduk, ini lagi ngobrol, ini lagi main handphone, ini lagi ngetik. Dia nggak tahu apa, tahu-tahu dia tersadar ada di kereta api. Kalau orang bodoh, dia bakal niru, ikut-ikutan. Kayaknya enak tuh yang lagi ngetik. Saya niru yang lagi ngetik. Niru sama yang lagi makan. Niru sama yang lagi nyangkul. Niru sama yang lagi nyiram. Niru sama yang lagi tidur-tiduran. Tapi pemikir, dia bakal berpikir, ini kereta dari mana? Menuju kemana? Ya. Siapa yang naruh gue di sini? Wah, ini di sini suruh ngapain? Apa misi saya di sini? Ada pemikir. Ama yang langsung latah ikut kayak orang-orang, ada bukan pemikir. Ada orang bodoh yang kayak begitu. Ama pemikir, dia bakal bertanya, saya dari mana? Ini kereta menuju kemana? Begitu. Siapa yang naruh saya di sini? Siapa yang nempatin saya di sini? Siapa yang makin saya baju? Siapa yang ngasih saya seragam? Terus udah gitu dia punya punya buku panduan. Ada buku panduan. SOP, standar, standar apa? Standar operasional prosedur. Dia punya SOP, suruh ngapain? Zuhur ngapain, asar ngapain, maghrib ngapain, isya ngapain, ketemu orang tua ngapain, ketemu suami ngapain, ketemu istri ngapain, punya anak diapain, begitu. Punya tetangga bagaimana? Dia punya SOP. Siapa nih? Dari mana nih SOP? Siapa yang bawain? Begitu. Tapi ini semuanya benar. Nah, orang cerdas dia bakal berjalan sesuai SOP-nya dia. Dia tahu dari mana SOP ini bersumber. Siapa yang bawain, siapa yang ngirimin. Makanya dibilang orang kufar, orang yang gak beriman, mau bikin apapun, teknologi apapun, mataun gelil, summa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Mereka cuma sibuk sama aksesoris yang sedikit, perintilan, hina, kecil.
Terus ujung-ujungnya berujung di Jahannam. Atau kecerdasan tuh yang dia bilang berujung di Jahannam. Atau dia nggak tahu keretanya menuju ke jurang. Waduh sibuk, saya bisa bikin tusuk gigi. Oh, saya bisa bikin tusuk gigi. Canggih ini tusuk gigi. Bisa dikorek-korek, nyongkel-nyongkel gigi. Begitu. Oh, dia nggak mikir ini keretanya udah mau nyampe ke jurang. Ada yang nanti bilang pemikir. Maka dia bilang, aksarun nas la ya'qilun, la ya'lamun, inhum illa kal an'am bal hum adall, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya hum anil akhirati hum ghafilun. Ayo sebut deh semua nama itu di dalam Al-Quran. Gak berilmu, gak berakal, akal aja enggak. Nah, ada tafakur, bertafakur kayak begitu, nanti ada buahnya, membuahkan zuhud di dunia, semangat mengejar akhirat. Ada lagi tafakur yang membuahkan pengenalan, jadi kenal sama Allah. Bagaimana? Itu yang membuat orang kenal sama Allah, baca ayat-ayat Al-Quran, itu kenal sama Allah. Yang membuat orang kenal sama Allah, tafakur tentang penciptaannya Allah. Sama seperti ente ngelihat sesuatu, teknologi, dari teknologi yang dipunya ini, wah, ketahuan nih, penciptanya nih orang cerdas. Wah, desainernya nih hebat. Yang mendesain nih hebat. Wah, yang menatanya jago. Siapa yang menata bintang? Siapa yang menata bulan? Siapa yang menata matahari? Siapa yang menata langit dan bumi? Siapa yang menata angin? Coba angin aja yang berjalan gak ada warna. Coba kalau ada warnanya, puyeng kan lo? Angin berjalan gak ada warna. Udara yang kita hirup, apa? Oksigen. Sama apa yang kita keluarin? Karbon dioksida. Gak ada warnanya. Sedot tiup. Mana warnanya? Gak ada warnanya. Sama, beda. Dan dibikin tuh ketika kita menghembuskan karbon dioksida, apa namanya? Nggak berasa, ente oksigen, apa namanya? Manis, diabetes loh, ya kan? Karbon dioksida pahit, hepatitis loh. Tapi enggak kan? Kagak ada warna, subhanallah. Oh nggak ada rasa, enak aja. Dan dibikin tuh otomatis. Tahu kan otomatis? Kita napas bukan dengan kesengajaan, bukan dengan apa namanya harus dikerjakan, tapi kita napas autopilot, otomatis. Napas, jantung berdetak, bukan karena bilang, ayo detak, ayo detak. Enggak kan, otomatis dia berdetak. Pembuluh darah berjalan mengalir, otomatis. Siapa yang ngilhamin jantung berdetak? Allah. Yang ngilhamin kita bernapas, Allah. Subhanallah. Yang mana itu di luar kuasanya kita. Ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Mau cari siapa penguasa? Keberadaan Allah. Mau cari keberadaan Allah. Wa fi anfusikum. Dalam diri kamu itu ada kontrolnya Allah. Dalam dirinya kita. Siapa yang gerakin tuh jantung? Ayo siapa yang gerakin? Siapa? Dan kalau ada waktunya berhenti, biar katanya pakai alat di pompa kayak ban, ya tetap aja mati juga ujungnya. Tafakkar, bertafakur. Tafakur itu ada banyak. Dan sebaiknya setiap kali tafakur akan sesuatu itu dihadirkan ayat Quran yang sesuai. Ada tafakur tentang nikmat Allah Ta'ala, hadirkan ayat Quran yang berkenaan, yang bersangkutan. Tafakur tentang keajaiban penciptaan alam semesta, hadirkan ayat Quran, bawain ayat Quran. Tafakur itu ayat juga gitu. Tentang dunia, tentang kehidupan orang soleh, kehidupan orang yang bejat, keadaan penghuni surga.
penghuni surga di dunianya mereka kayak bagaimana, di akhiratnya kayak bagaimana. Orang neraka di dunianya kayak bagaimana, di akhiratnya kayak bagaimana. Di dunia orang surga kelakuannya, rumahnya, keluarganya, sikapnya, pola pikirnya, begitu. Sampai akhirnya matinya kayak bagaimana, di barzahnya kayak bagaimana, di akhiratnya kayak bagaimana, ujungnya ke surga. Ada apa aja itu di surga. Full itu cerita. Dan semuanya ada di Quran. Dari awal sampai akhir. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Kullu syai'in madhkur. Madhkur. Semuanya ada disebut. Orang neraka tuh dari bayi udah orang neraka. Dari bayinya bagaimana? Masa pertumbuhannya bagaimana? Dibangun dengan semangat kayak bagaimana? Temannya bagaimana? Bekawannya sama siapa? Begaulnya sama siapa? Kawinnya bagaimana? Gedenya bagaimana? Kerjaannya bagaimana? Sama tetangga bagaimana? Sama orang tua bagaimana? Sama teman-temannya bagaimana? Sikap orang neraka. Tuh, lihat sikap orang neraka. Sampai matinya bagaimana? Dikuburnya bagaimana? Dibangkit dari kubur bagaimana? Sampai ke neraka kayak begitu. Tuh, silsilah neraka. Tafakkar fi hadha, dalam hal yang macam begini. Semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, ada waktu-waktunya untuk tafakkur. Fana hadha ya Khadir. Ada waktu-waktunya untuk tafakkur yang paling tepat, yang paling pas. Ada di antaranya adalah tiap saat, tiap waktu dalam sehari semalam mesti ada tafakkur. Ada saat-saat tertentu. Ente jamin, kasih jam. Oh, saya baca wirdul latif habis subuh. Saya baca ratib habis maghrib atau habis isya. Saya baca tabarok sebelum tidur. Tafakkur kapan? Tentuin jam, waktu buat tafakkur. Durasinya berapa lama? 15, 30 menit, 1 jam. Kasih waktu buat tafakkur. Terus enak tafakkur lu cuma enak duduk begitu, nggak pakai kacamata, mesti baca gitu, nggak pakai otot, nggak jadi kelaparan kalau tafakkur. Makanya tuh nggak ada ibadat yang seperti tafakkur. Semua bisa, mudah, asal metode dan caranya benar. Tafakkur tuh kasiraj, tafakkur al-fikrah kasiraj, kal misbah, bagaikan lampu. Nah, rumah kalau nggak ada lampu gelap, hati kalau nggak tafakkur gelap gulita, ilmu nggak ada tafakkur gelap gulita. Nah, waktu yang tepat buat tafakkur kapan? Yang baik misalkan tentuin buat tafakkur, tergantung apa yang mau ditafakurin. Tafakkur tentang keajaiban penciptaan alam semesta oleh Allah Ta'ala. Tentukan di tengah malam, kapan waktunya. Di malam hari, itu pas. Tafakkur tentang nikmat Allah di pagi hari. Tafakkur tentang dunia dan akhirat. Kapan? Di sore hari, kayak begini. Sore hari, di penghujung hari. Atau di awal malam. Habis maghrib atau habis isya. Tafakkur tentang dunia, keadaan dunia. Tafakkur tentang dosa-dosanya dan kesalahannya dan kelalaian dia, kekurangan dia dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala. Fakadha wa halum majara. Hakadha. Ada tafakkur. Allahu a'lam.